対に救う。ルナ。Henshin! Halo guys, di Tokusatsu kali ini Ana mau diskusi santai saja ya. Akhirnya nih lumayan ada waktu untuk bikin konten agak senggang seperti ini. Jadi Ana bikin video pembahasan ini tercetus dari sebuah post gitu. Ana lupa di Facebook atau di Twitter ya. Jadi post itu tuh memperlihatkan penayangan episode 35 di serial Kamen Rider dalam 4 tahun terakhir ya, yang identik dengan meme atau hal-hal yang lucu untuk dibahas. Bisa dibilang setiap episode 35 itu selalu atau biasanya ada hal konyol atau memeable abis lah bisa dibilang ya. Kalau seperti itu kasarnya sih ya, ini episode yang agak di bawah rata-rata. Sampai banyak banyolannya seperti ini. Jangan-jangan ini kayak jadi semacam kutukan lagi nih untuk tiap episode 35. Masa sih? Nah, soal ini juga baru Anda bahas setelah Kamen Rider yang lagi kita ikuti sekarang, yaitu Kamen Rider Geats itu udah tayang episode 35-nya waktu itu. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap soal semua episode 35 yang Anda bahas di video ini, tapi nggak ada waktu gitu ya, atau males nonton full sampai setengah jam, boleh simak bahas-bahas Agan Reza tentunya dong. Karena tentunya setiap episode 35 di seri 5 tahun terakhir, semuanya sudah dibahas lengkap ya guys. Yuk langsung aja kita bahas santuy di sini, sekalian juga kita recap. Kalau tadi dasaran postnya itu dari 4 tahun terakhir, sekarang yang mau Anda bahas yaitu seri 5 tahun terakhir ya. Jadi langsung saja kita bahasnya dari Zi-O dulu nih ya. Episode 35 itu berjudul First Love Wake Up ya, tahun 2008. Dan tayangnya itu di tanggal 12 Mei 2019. Yes, jadi episode ini tuh memang punya fokus dan landasan dari Kamen Rider Kiva. Jadi bercerita tentang seorang tante bernama Yuko Kitajima. Dan Sogo menduga kalau si tante satu ini yang jadi cinta pertama dia. Seleranya Sogo ternyata sukanya yang tua-tua nih ya. Dan Tante Yuko ini adalah si Nader Kivanya ya. Dan momen paling ikonik di episode 35 Kamen Rider Zi-O ini adalah saat si Tante Yuko ini menggunakan tutup lubang got, layaknya Kapten Amerika yang make perisainya ya. Jadi karena sudah diubah gitu ya jadi Nader Rider oleh si Time Jacker Aura, jadi yang mengangkat dan juga menjadikan tutup lubang got ini sebagai senjata atau perisainya dan digunakan tante ini ya dirasa cukup logis. Cuman gak tahu kenapa pas dulu zaman Zi-O, bagian ini juga sangat memeable banget ya. Pertama, tutup lubang got ini tuh digunakan oleh si Tante Yuko untuk nyerang si Aura. Dilempar kayak perisai Kapten Amerika aja gitu ya. Dan bagian kedua, auranya itu yang nyerang dia. Terus tutup lubang gotnya itu dipakai lagi untuk jadi perisainya. Jadi banyak banget ini meme-nya ya. Dan bahkan sampai ada yang membandingkan power level atau lebih tepatnya defense-nya dari si perisai satu ini sama tameng Kapten Amerika. Bahkan ada yang cosplay jadi Tante Yuko juga ya di sebuah acara kayak Jepangan gitu ya. Ya dia emang di Jepang sana ya. Pokoknya acara anime-anime gitu. Itu bawanya tutup lubang got ini teman-teman. Biar makin ikonik gitu. Jadi biar kita tuh tahu gitu. Kalau misalkan dia nggak bawa tutup lubang got kan nggak tahu kan ya kita itu dia gitu cosplay apa gitu. Cuman ketika dia bawa jadi kita tahu oh ini cosplay Tante Yuko yang di Zi-O ya. Jadi nggak cuma di episode 35 aja, tapi sampai episode 36 aja di sini ya masih dipakai loh ini ya si perisai tutup lubang got ini. Jadi valid lah meme-nya ya untuk episode 35 yang ini di zamannya Kamen Rider Zi-O. Jadi udah Zi-O, sekarang kita itu masuk ke era Reiwa ya. Kamen Rider Zero One episode 35. Jadi episode yang tayang tanggal 10 Mei 2020 berjudul Apa Yang Para Hyumajir ini Impikan. Jadi seingat aneh episode 1 ini yang jadi puncak berkumpulnya para anggota Metsubojin Rainet ya. Selain itu beberapa highlight lainnya ada di soal terkuaknya ingatan palsu Fua yang dibuat sama si Amatsugai. Ternyata dia itu hanya seorang pemuda biasa, Pak. Dan ada pertarungan juga antara Amatsugai aka Kamen Rider Sauza melawan Kamen Rider Horobi. Menurut Anda bagian Zero One aja sih yang agak kurang valid ya, karena nggak ada bagian yang memeable gitu ya. Jadi di posisi diperlihatkannya di bagian Tauser yang lagi lawan Horobi. Tapi ya nggak ada apa-apa ya. Jadi pertarungan yang terjadi juga cukup seru dan cukup normal ya kalau di mata Anda, nggak ada banyolan aneh-aneh. Bagian kocak paling pas Naki tuh ya sama si Fua, yang Fuanya itu sampai ngakak terpingkal-pingkal ya. Tapi itu nggak ikonik banget sampai ada meme-nya juga gitu kan. Jadi bagian Zero One ya enggak lah ya. Tapi kalau kalian menemukan hal yang menarik di episode 35 ini ya silakan kalian langsung aja komentar di bawah.
Selanjutnya, nah ini yang Anda tunggu-tunggu. Paling seru dan ikonik nih untuk dibahas ya. Semua pasti pada sehati dan juga sepaham lah kalau udah bahas yang ini. Ada Kamen Rider Saber episode 35 yang tayang di tanggal 16 Mei 2021. Berjudul Dan Aku Yang Akan Menjadi Tuhan atau Dewa. Nah ini seperti yang dikatakan si Master Logos di episodenya ya. Jadi langsung aja lah ke intinya ya. Nah gara-gara ini nih ya, semua itu berawal dari sini pak. Meme ikonik ya, dan kalau ada Hall of Fame-nya gitu, ini bisa dibilang tuh, wah meme Kamen Rider yang masuk top 5 lah ya. Jadi dimana sang karakter utama Kamiyama Tomang yang berlari di jalan cahaya untuk menyelamatkan Luna. Sudah jelas ini ya, Anda sampai udah geleng-geleng pak, saking konyolnya gitu ya di bagian ini di episode 35 si Saber. Saber emang Anda bilang keren, tapi episode ini udah kayak macam aib pak. Dan saking absurdnya sampai nggak bisa ngehujat juga. Ya udah anggap aja ini tuh banyolan gitu ya. Saking kacrutnya pak. Kan kalau ada penurunan atau ketidaknyamanan beda gitu kan ya. Kalau ada bagian yang jelek kita kritik gitu. Kalau ini lepas tangan lah ya. Yang bikin lucu emang bagian CGI atau green screen-nya yang bener-bener jomplang banget ya. Jadi CGI ataupun green screen tokusatsu ya memang gitu-gitu aja gitu. Tapi ini terhitung sangat parah pak. Lengkaplah sudah ya dengan bagian Tomang juga yang kayak lagi ice skating itu di jalan cahaya itu ya. Luna. Jadi meme di bagian ini tentu segudang. Masih ya rame juga gitu ya sampai saat ini. Apalagi Saber juga kan kemarin baru tamat gitu di RTV ya. Jadi ada lagi gitu ya di bagian dubbing Indonya. Dan aktornya si Suichiro Naito itu sempat nge-tweet di Twitter ya pas bagian ini. Katanya dia itu nge-tweet udah setahun ya sejak gua ngedaki jalan itu. Jadi saking cringe-nya kali ya bagian ini. Bukan malu atau sampai trauma juga, tapi buat si Tomangnya bagian ini tuh ikonik dan lucu aja gitu. Buat dia itu sampai inget gitu ya. Walau di suatu interview, episode favorit dia katanya di Saber itu episode 47 ya. Kenapa nggak bilang 35? Ya adalah episode terbaik Saber memang ya episode 35 ini the best sudah. Syukur sampai ending ya nggak hancur ya. Cuman bagian ini aja, nggak kayak serial yang mana gitu. Selanjutnya ada Revise ya. Episode 35 yang tayang tanggal 15 Mei 2022. Berjudul Ancaman Yang Tidak Kita Ketahui, Jalan Yang Harus Kita Tuju. Kalau membahas sebelum episode 35 ini, episode 34 sebelumnya juga hancur banget ya. Anda berani bilang sih ya, episode 34 itu paling hancur sepanjang penayangannya Revise. Beneran. Udah Anda bahas semua poin-poinnya juga dibahas-bahas ya. Dan episode 35 ini gimana? Ya masih hancur, Pak. Walaupun tidak sehancur episode 34 lah. Jadi apakah ada bagian yang memeable? Jelas ada. Bagian detailnya ada di Pak Akaisi sebagai antagonis saat itu ya. Dan memperkenalkan Gifu kepada masyarakat. Memperkenalkan kepada masyarakat dengan harapan untuk memberikan efek ketakutan. Gimana mau takut? Yang nonton aja kagak ada bos. Nggak tahu itu pidato atau khotbah di mana. Jadi highlightnya di sini memang Hikaru yang berubah jadi Kamen Rider Over Demons ya. Tapi ini wah jauh lebih memeable banget teman-teman. Pertama pas Pak Akaisi itu nunjuk ke langit ya. Terus dimensi tempat Gifu bernaung itu kan terbuka. Nah padahal ini tuh ulahnya dia teman-teman. Karena udah bikin kontrak sama Gifu. Jadi kan ada mata Gifu gitu kan ya di tangannya ya. Jadi di situ Pak Akaisi itu tuh pura-pura ketakutan. Dan lucunya banyak yang bikin meme ini tuh nyambung sama Saber episode 35 kemarin. Jadi di edit ada jalan cahayanya ya ke arah si Gifu. Terus lagi-lagi Kamiyama Tomang berlari di situ ya. Jadi seakan-akan Tomang itu lagi lari menuju Gifu gitu. Ini yang paling ikonik sih ya untuk episode ini nih. Jadi kedua penambahan aja ini ya, yaitu saat si Akaisi ini tuh berakting pura-pura mati. Acting yang sangat luar biasa dari Bapak Akaisi Sugiono satu ini ya. Mulutnya miring-miring gitu udah kayak orang kena stroke pak. Jadi itu dia teman-teman untuk Revise ya. Cukup kocak menurut ada bagian ini. Dan sekarang episode 35 di serial tahun ini yaitu Kamen Rider Geats. Episode 35-nya itu berjudul Yearning 3, A Sister Wish, A Brother Wish ya. Yang tayang tanggal 14 Mei 2023 kemarin. Jadi ini tuh terjadi pas si Azuma itu masih jadi Jamashin ya. Dengan form Bava Viva Zombie Jamashinnya. Dan kompetisi yang sedang berlangsung pada saat itu adalah Desire Royal, bukan Desire Grand Prix. Jadi highlightnya tentu saat si Daichi ini sebagai Kamen Rider Naji Sparrow
itu bertarung melawan si Buffa ya. Setelah mencoba mengelabui si Neon dan juga si Sarah ya di game ngumpulin tutup botol atau Core ID itu loh. Di pertarungan ini ya jelas si Daichi ini kalah karena lawannya itu Rider yang punya kekuatan untuk menghancurkan seluruh Kamen Rider, Pak. Jadi Core ID Neji Sparrow Daichi juga retak, dan di momen dia itu mau menghilang alias retired, kirain Ana bakalan memeable atau gimana gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Jadi cuman kayak teriak wah gitu udah ngilang ya. Dan udah beres episode ini juga ya udah gitu, fans biasa aja, nggak ada rame meme apa-apa gitu. Tambahan juga di tengah episode ini di mana kakaknya Keiwa, yaitu si Sarah yang mendapatkan supporter baru ya bernama Ponchichi. Tentunya ini bukan supporter beneran, melainkan hanya sebuah patung rakun ya. Ini patungnya juga cukup terkenal gitu karena ada di mana-mana, bahkan udah ada sejak penayangan tokusatsu yang jadul banget tuh ya. Dan ini si patung rakunnya ini tuh di voice over sama Keiwa sambil nyumput kayak di dubbing lucu-lucu gitu teman-teman ya. Dan kalau nggak salah bagian ini tuh malah lebih rame dari yang si Daichi tadi deh ya. Dan sempat ada meme-nya juga. Nah itu dia guys pembahasannya. Mana episode 35 yang jadi favorit kalian atau meme favorit kalian? Ya silahkan kalian komentar langsung di bawah. Kalau Ana jelas lah bagian Abang Tomang yang lagi lari dengan epicnya di Jalan Cahaya. Apakah nanti Gachart episode 35 bakalan menghadirkan sesuatu yang unik atau memeable lagi? Bisa dibilang di list ini kan ada 3 seri tuh ya. Yang episode 35-nya itu meme abis ya. Gio, Saber, sama Revise. Jadi nggak maksa dong ya pembahasannya ya. Tetap valid ya. Sisanya ya dianalisa gitu. Ada apa enggak? Ya ditunggulah buat Gachart berarti ya. Kalau kalian ada saran pembahasan yang unik seperti ini, yang santai, boleh juga langsung silahkan di komen ya teman-teman. Lumayan kan ngisi-ngisi senggang dengan pembahasan yang santai kayak gini juga ya. Jadi ditunggu untuk pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys. Udah.